Tidak ada yang pernah membayangkan bahwa sebuah pagi biasa di Hong Kong akan berubah menjadi salah satu hari paling kelam dalam sejarah kotanya. Di mana di distrik Tai Po, sebuah komplek apartemen tinggi yang sedang direnovasi tiba-tiba berubah menjadi lautan api. Api membesar hanya dalam hitungan menit, menjalar ke 8 blok tower setinggi lebih dari 30 lantai, menjebak ribuan penghuni di dalam unit mereka. Teriakan, kepanikan, dan kepulan asap tebal memenuhi langit Tai Po. Inilah cerita lengkap tentang kebakaran Tai Po, tragedi yang merenggut puluhan nyawa, melukai ratusan orang, dan menyebabkan ratusan lainnya hilang begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel aku, Ruth Fermiati, channel yang akan membahas semua rangkaian kisah nyata dari dunia perTKW-an dan perTKI-an di seluruh penjuru dunia. Kisah nyata dari kalian wajib untuk aku suarakan, karena suara kalian terlalu berharga untuk dibiarkan diam. Guys, sebelum kita masuk ke ceritanya, saya mau disclaimer dulu ya. Video ini saya buat bukan dengan niatan untuk melanggar kebijakan YouTube dalam bentuk apapun. Di sini saya murni menceritakan kembali kejadian yang sudah diberitakan di berbagai media menjadi alur cerita, dengan tujuan sebagai bentuk edukasi dan pembelajaran bagi kita semua, khususnya untuk sahabat buruh migran di seluruh dunia. Semoga dari setiap kisah yang saya bawakan, kita bisa belajar untuk lebih hati-hati dan waspada dimanapun kita bekerja. Ya udah deh guys, gak usah berlama-lama lagi intronya, langsung aja kita gas ke ceritanya. Check it out. Tai Po adalah sebuah distrik yang sangat padat penduduk di wilayah New Territories, Hong Kong. Di daerah ini berdiri sebuah kompleks hunian bernama Wang Fuk Court. Kompleks yang terdiri dari 8 blok apartemen tinggi, masing-masing 31 hingga 32 lantai. Kompleks ini dihuni lebih dari 4.600 jiwa, mulai dari keluarga muda, manula, anak-anak, sampai para pekerja migran. Pada tahun 2025, kompleks ini sedang menjalani renovasi besar-besaran. Seluruh bangunan dibungkus dengan scaffolding bambu, serta jaringan konstruksi berwarna hijau yang menutupi hampir semua sisi gedung. Renovasi seperti ini sangat umum di Hong Kong. Namun kali ini keberadaan scaffolding tersebut justru menjadi salah satu faktor terbesar penyebaran api. Kawasan ini dikenal sebagai area hunian kelas menengah dengan mobilitas penduduk yang cukup tinggi. Sebagian besar penghuni memulai pagi mereka dengan rutinitas menyiapkan anak sekolah, bersiap bekerja, dan menata rumah. Tidak ada seorang pun yang membayangkan bahwa pagi itu akan berubah menjadi tragedi nasional. Kebakaran dilaporkan bermula pada pagi hari di salah satu bagian perancah bambu yang sedang digunakan untuk renovasi. Menurut penjelasan CNN Indonesia, api pertama kali muncul dari bagian luar gedung, tepatnya dari jaring konstruksi dan perancah bambu. Karena materialnya mudah terbakar dan kering, api langsung menjalar ke atas dan ke samping dengan kecepatan luar biasa. Dalam hitungan menit, jaring hijau yang menutupi gedung berubah menjadi lorong api yang menghubungkan lantai bawah hingga lantai atas. Penghuni yang berada di unit rendah segera merasakan suhu ruangan berubah. Kepulan asap hitam mulai masuk lewat celah jendela dan ventilasi. Banyak yang panik, sebagian langsung mengambil anak-anak mereka, sebagiannya lagi mencoba keluar lewat tangga darurat. Namun situasinya tidak mudah guys, asap tebal mulai menutup jarak pandang. Tangga darurat penuh dengan penghuni yang berdesakan. Beberapa orang terjebak di lantai menengah karena asap masuk lebih cepat daripada pergerakan mereka. Sirene pemadam kebakaran berbunyi dan pihak berwenang menaikkan status menjadi alarm level 5, yaitu level tertinggi dalam sistem penanganan kebakaran di Hong Kong. Di luar gedung, api terus merambat dari satu blok ke blok lain. 8 gedung saling terhubung oleh proses renovasi yang sama, sehingga api terlihat seperti memakan satu gedung besar yang panjang. Dari laporan Wikipedia,
Tim pemadam kebakaran berusaha keras memutus aliran listrik dan mencoba menerobos bagian bangunan yang masih mungkin dimasuki. Namun suhu terlalu panas dan jaring konstruksi yang tersisa terus mempercepat penyebaran api. Banyak penghuni terlihat berdiri di balkon, melambaikan kain, meminta bantuan. Beberapa dari mereka terjebak karena lift mati total dan akses tangga tidak aman. Tim pemadam kebakaran bekerja tanpa henti. Lebih dari 100 petugas diterjunkan dengan puluhan unit mobil pemadam dan alat memotong. Pemadam berusaha memecah jaring konstruksi dari bawah dengan water cannon, mencoba menciptakan celah. Namun sebagian jaring tersebut terbakar habis dan jatuh ke bawah, mengenai area pejalan kaki dan bahkan beberapa kendaraan yang terparkir. Tim medis menyiapkan pos darurat di sekitar gedung. Para penghuni yang berhasil keluar langsung mendapatkan oksigen dan perawatan awal. Sebagian mengalami sesak nafas, luka bakar, atau cedera akibat jatuh saat proses evakuasi. Dan beberapa penghuni lainnya hanya bisa diselamatkan dari balkon menggunakan turntable ladder. Namun ketinggian gedung membuat proses ini sangat terbatas. CNN Indonesia melaporkan bahwa otoritas menemukan kejanggalan dalam proses renovasi. Scaffolding bambu dan jaring konstruksi dinilai dipasang tidak sesuai standar keamanan, sehingga mempercepat penyebaran api. Lalu setelah penyelidikan awal, 2 polisi Hong Kong kemudian menangkap 3 orang yang diduga bertanggung jawab akan insiden ini, yaitu 2 direktur perusahaan konstruksi, 1 konsultan renovasi. Mereka ditahan atas dugaan, ini ya tulisannya ya guys, karena kelalaian berat. Wikipedia memperkuat data bahwa jaringan konstruksi yang terus terbakar menjadi jalur api vertikal yang mempercepat naiknya api ke lantai atas. Pemerintah Hong Kong membuka beberapa pusat evakuasi dan penampungan darurat. Ribuan penghuni yang kehilangan rumah ditempatkan dalam shelter sementara, diberi makanan, selimut, dan tempat tinggal. CNA Indonesia mencatat bahwa banyak keluarga masih mencari anggota keluarga mereka sepanjang malam. Daftar korban dan orang hilang terus diperbarui di posko utama. Beberapa penghuni yang selamat mengalami trauma mendalam. Ada yang kehilangan keluarga, ada pula yang kehilangan seluruh harta benda. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling mengiris hati ya guys, yaitu kisah para pekerja migran yang tinggal di area apartemen Taipo saat tragedi itu terjadi. Ada yang selamat, ada yang menjadi korban, dan ada pula yang sampai menghubungi Miss Yuni sambil menangis, menceritakan kondisi yang mereka alami. Nah, sekarang yuk kita bahas. Menurut berita online dari detik.com, dalam kebakaran besar yang melalap kompleks apartemen di Taipo, 2 pekerja migran Indonesia dinyatakan meninggal dunia dan 2 lainnya mengalami luka-luka. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Fat Nabil menjelaskan bahwa KJRI Hong Kong langsung berkoordinasi dengan Hong Kong Police Force sejak kejadian terjadi. Dan dari hasil pemantauan, seluruh korban adalah PMI sektor domestik yang tinggal atau berada di area apartemen tersebut saat api membesar. 2 korban yang selamat mengalami luka-luka dan saat ini mendapatkan penanganan medis. Sementara 2 korban meninggal lainnya telah teridentifikasi dan proses penanganannya sedang dilakukan bersama pihak berwenang. KJRI Hong Kong juga membuka tempat singgah sementara dan menyediakan kebutuhan dasar bagi para WNI terdampak, termasuk logistik, serta pendampingan lanjutan. Nah, sekarang kita simak salah satu korban kebakaran Taipo yang langsung curhat ke channel Miss Yuni tentang kondisi yang ia alami. Saat curhatan itu masuk, Miss Yuni terlihat benar-benar terpukul. Wajahnya memerah, matanya berkaca-kaca, dan sepanjang video ia tidak bisa menahan tangis. Emosinya pecah karena mendengar bagaimana korban ini keluar dari kebakaran tanpa membawa apa-apa. Benar-benar hanya baju yang menempel di tubuhnya ya guys. Korban itu bercerita bahwa ia tidak punya baju ganti, tidak punya sikat gigi, tidak punya apapun lagi. Semua barangnya hangus dan dalam keadaan hancur seperti itu, ia menghubungi Miss Yuni untuk meminta bantuan. Baju, celana dalam, apapun yang ia bisa pakai untuk bertahan hari itu. Dengan suara bergetar, Miss Yuni menanggapi, ia tidak bisa berjanji memenuhi semua permintaan korban, tapi ia akan berusaha semampunya untuk meringankan beban meski sedikit. Miss Yuni bilang, kalau korban butuh apapun, ia boleh telepon Miss Yuni, boleh cari Miss Yuni langsung. Adminnya juga dimintai untuk melapor terus supaya bantuan cepat disalurkan.
Miss Yuni bahkan sempat berkata bahwa keluarganya ikut khawatir karena sejak pagi ia menangis tanpa tahu harus bagaimana. Beban emosinya besar karena melihat kondisi korban yang kehilangan segalanya. Di tengah video, Miss Yuni juga mengangkat sebuah jaket dan berkata, "Ini jaket Your Pay, saya kasih buat korban Taipo." Ia menjelaskan bahwa ia punya banyak baju baru, celana dalam baru, selimut, handuk, semuanya sudah ia siapkan. Dan ia menutup dengan satu kalimat yang paling menyentuh. "Kalau kamu butuh apapun, saya datangi kamu." Curhatan itu menggambarkan betapa beratnya kondisi salah satu pekerja migran yang selamat dari kebakaran Taipo. Kehilangan rumah, kehilangan barang, tapi tidak punya keberanian untuk mencari pertolongan agar bisa bertahan hidup. Nah, itu tadi ya guys, berita tentang bencana yang melanda apartemen Wang Fu Court di distrik Taipo, Hong Kong. Gimana tanggapan kalian tentang bencana yang barusan kita bahas bersama? Dan pelajaran apa sih yang bisa kita petik dari kejadian ini? Semoga kejadian ini bisa jadi pengingat buat kita semua bahwa keselamatan itu penting dimanapun kita tinggal dan dimanapun kita bekerja. Dan semoga para korban, baik yang selamat maupun yang terdampak, bisa segera pulih dan mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dan gak cuma nonton tapi juga merenung. Kalau kamu suka dengan kontenku seperti ini, bantu channel aku ya untuk terus berkembang. Akhirnya aku sudah mencapai 500 subscribers guys. Terima kasih sebanyak-banyaknya buat teman-teman yang sudah support channel aku dari zero sampai titik ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya lebih banyak lagi suara para TKW dan TKI yang bisa kita angkat bersama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next my video. Bye bye. Thank you semua teman-teman sudah subscribe.